Denyut nadiku berpadu dalam cita-citaku. Gebiar-gebiar pelangi jinak. Indonesia tumpah darahku, nafas hidupku bersatu di dalam alammu. Indonesia satu bangsaku, dan bahasaku berpadu di dalam ciptamu. Gebiar-gebiar pelangi jinak. Ku sing-singkan dengan rawe-rawe rantau, malang-malang cinta denganmu. Indonesia merah darahku, putih tulangku, menyatu dalam semangatku. Indonesia detak jantungku, denyut nadiku berpadu dalam cita-citaku. Gebiar-gebiar pelangi jinak, pelangi jinak.
salam merdeka. Katakan merdeka. Yeay! Selamat datang di channel YouTube IPCC, terutama untuk jemaat yang berwarga negara Indonesia yang ada di IPCC Induk, IPCC Summit, ataupun di IPCC Kucing. Ataupun Anda yang bukan jemaat IPCC, saya mengucapkan selamat datang di channel YouTube IPCC. Di sini kalian bisa menyaksikan konten-konten yang sangat menarik, inspiratif, dan menumbuhkan iman Anda. Dan tentunya menghibur dong. Siapa bilang di pandemi sekarang kita tidak bisa merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia? Itu salah besar. Kita bisa merayakannya melalui saluran channel YouTube ini di rumah kita masing-masing. Karena akan ada banyak acara yang seru, menarik, dan luar biasa. Bersama saya, Veronica Sinaga, host terkece, terhits, luar biasa. Walaupun begitu, semangat kemerdekaan kita tidak akan kendor. Malahan kita akan lebih bersemangat menghadapi pandemi sekarang. Oke, semuanya untuk Anda yang menonton sekarang, Anda boleh mengkomen di live chat kami dengan cara mengetik salam merdeka. Oke, kami tunggu ya. Dan jangan kemana-mana, stay tune di channel ini karena akan ada acara yang seru, menarik, luar. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Sam Surendran sebagai Gembala Sidang IPCC dan dari Bapak Bambang Soeharto, perwakilan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Sekali lagi saya ingatkan, jangan kemana-mana, stay tune! Shalom dan selamat sejahtera bagi semua warga Indonesia. Sudah 75 tahun sejak naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, pemimpin Indonesia. 75 tahun, saudara, adalah masa yang cukup lama dan pasti menjadi kebanggaan semua warga Indonesia. Sebab itu, saya sebagai Gembala Sidang IPCC mau memastikan semua jemaat IPCC sama ada di Induk, di Summit atau di Kucing tidak ketinggalan untuk memperingati hari yang istimewa yang kita rayakan tiap-tiap tahun 17 Agustus. Tahun 2020 adalah masa ataupun tahun yang sangat mencabar karena COVID-19. Tapi namun begitu, kita tidak mau kehilangan kesempatan ataupun mengurangkan semangat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini. Saya diingatkan bahwa ada satu permainan yang sangat penting ataupun permainan tradisi yang sering dimainkan pada hari ulang tahun Indonesia. Permainan tradisi ini dikenali sebagai panjat pinang ataupun meniti pinang di setengah-setengah tempat seperti di Jawa Tengah. Tetapi permainan panjat pinang ini adalah batang pinang yang dilumuri dengan oli. Dan ada tim yang akan panjat untuk mendapatkan hadiah mereka. Memang sangat mencabar dan sangat susah. Perlu ada rancangan yang baik ataupun strategis yang baik untuk sampai ke mencapai hadiahnya. Saudara, Bapak, Ibu semua, permainan ini mengingatkan saya. Sungguh pun kita dikelilingi oleh permasalahan seperti COVID-19 dan dampaknya. Namun begitu, saya percaya bahwa bangsa Indonesia akan tetap mengalami sukses dan kejayaan biarpun kita mengalami kesusahan seperti tahun 2020 ini. Bagi semua rakyat Indonesia dan warga Indonesia yang tinggal dan menetap dan beribadah di IPCC, biar permainan tradisi ini menjadi peringatan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang mustahil, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Panjat pinang itu biarpun permainannya susah, tapi tiap-tiap tahun pasti ada pemenangnya. Dan saya doakan saudara semua warga Indonesia juga akan mengalami sukses dan kemenangan dalam apa saja tantangan yang kalian hadapi. Jadi bagi semua tenaga kerja Indonesia dan juga bagi semua student, bagi keluarga yang sudah tetap di Malaysia, saya mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dengan penuh sukacita. Biarpun apa yang kita alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, tema IPCC untuk perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun ini adalah Indonesia penuh kemuliaannya. Dan ini doa saya bahwa Tuhan
akan memenuhi Indonesia dengan kemuliaan-Nya. Sehingga Indonesia diberkati, kepimpinannya diberkati, ekonominya diberkati, rakyatnya diberkati, dan Tuhan memberkati semua yang dilakukan, dan kesejahteraan Allah tetap memberkati kalian semua. Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Enjoy, Tuhan Yesus memberkati, dan sukses selalu. Terima kasih. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan
Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman, warga negara Indonesia, khususnya yang berada di Penang, salam sejahtera. Pertama-tama kami ucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada keluarga besar Excel Point Community Church atas inisiatifnya untuk merayakan peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia secara online melalui YouTube. Seperti kita ketahui bersama, di tengah-tengah pemberlakuan perintah kawalan pergerakan pemulihan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, maka kita menghadapi keterbatasan untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. KJRI Penang pun tahun ini hanya melaksanakan upacara bendera secara singkat, sederhana, yang hanya dihadiri secara terbatas oleh staf KJRI dan keluarganya. Oleh karena itulah kami memuji dan menghargai inisiatif untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia secara online oleh keluarga besar Excel Point Community Church. Bapak Ibu, tahun ini usia kemerdekaan negara kita telah mencapai 75 tahun. Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan menjadi sebuah momen penting bagi kita, bangsa Indonesia, untuk kembali menyegarkan komitmen kita sebagai sebuah bangsa yang satu. Momen ini menjadi lebih penting lagi di saat munculnya pandemi COVID-19 yang berpengaruh mendalam dalam banyak sisi kehidupan di seluruh dunia. Pemerintah terus berupaya menghadapi hal ini dengan berbagai kebijakan ekonomi dan sosial untuk mengurangi beban penderitaan rakyat Indonesia akibat wabah tersebut. Disinilah arti penting perayaan hari ulang tahun kemerdekaan kita di tahun 2020 ini. Selain dilaksanakan dalam suasana prihatin, perayaan kali ini sekaligus menjadi momen penting bagi seluruh komponen bangsa Indonesia untuk merapatkan barisan, memperkuat persatuan agar kita dapat secara bersama-sama melalui tantangan ini dengan baik. Kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya Excel Point Community Church di Penang, kami mengajak kita semua untuk bekerja sebaik mungkin dimanapun kita berada dengan memanfaatkan peluang yang ada di depan kita demi negeri kita menuju Indonesia maju. Merdeka! Terima kasih. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani,
Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Engkau ku banggakan. Engkau ku banggakan. Halo semua, salam warga Indonesia yang tercinta, yang baik hati, yang senantiasa dilimpahi syukur. Pada saat ini saya mau perkenalkan, saya Dewi. Saya sangat bersuka cita karena punya waktu dan kesempatan untuk berbicara kepada kita semua bahwa di hari ulang tahun Indonesia ini, saya mau kita semua merasakan sukacita itu. Amin. Karena apa? Karena di saat 1 tahun Indonesia kita diberi kesempatan untuk merayakannya, bahwa rasa syukur kita lebih banyak lagi untuk Indonesia. Amin. Haleluya. Dan juga pada saat ini saya mau berbicara tentang apa sih arti kemerdekaan itu, maknanya gitu ya. Jadi kira-kira kalau menurut saya ya, Indonesia itu merdeka adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita ingat dulu waktu zaman Raden Ajeng Kartini seperti itu ya, bahwa ini sebagai wanita ya sangat disayangkan bahwa walaupun dulu masih belum ada kemerdekaan itu memang sangat susah. Saya pun tidak bisa kembali seperti saudara-saudara seperti sekarang ini ya, boleh dikatakan tidak akan bisa bekerja sama seperti laki yang lain seperti itu. Kalau diingat-ingat ya, wah sangat susah lah gitu. Tapi puji Tuhan karena Indonesia telah merdeka, saya sangat excited sekali bahwa banyak sekali yang bisa saya dapat lah seperti itu. Salah satunya saya bisa bekerja di luar negara, saya bisa menikmati penghasilan uang sendiri, dan lepas itu bisa merasakan hak kita itu sebagai manusia. Wow, mantap sekali gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa diambil dari seperti yang ada setelah kita merdeka seperti itu. Dan kalau diingat tentang kemerdekaan itu, pasti yang saya dalam pemikiran saya akan ada perayaan besar-besaran seperti perlombaan ataupun permainan ataupun gedeng seperti itu ya. Tapi kalau aku sih kalau ditanya ya, aku lebih suka dibandingkan tarian apa ini segala macam, aku lebih suka dengan pohon Puncak Pinang. Karena apa? Disitulah pertandingan ini ya
perlombaan ini gitu ya. Di situ bagaimana kita di Indonesia dilambangkan seperti perjuangan kita, nenek moyang kita yang dahulu dinampakkan di sana dan akhirnya mendapat di ujungnya itu akan mendapat hasil daripada kerja keras mereka. Seperti itulah juga seperti kita ini saat ini juga. Oke, jadi intinya itu aja. Aku sangat bersukacita sekali karena setiap tahunnya masih bisa merasakan kemerdekaan itu, memperingati kebebasan kita sebagai umat Indonesia untuk merayakannya. Jadi sekali lagi di ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini, mari kita bersukacita senantiasa walaupun hanya dalam online. Saya mau kita semua enjoy, kita lihat acara-acaranya, kita kembali mengingat hal-hal yang baik untuk Indonesia kita dan berdoa untuk bangsa kita pastinya. Amin. Dan itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati. Kusurai
luar biasa bukan persembahannya tadi, dan saya rasa itu adalah persembahan terbaik yang pernah saya lihat. Wow, merdeka, merdeka, merdeka. Sekarang saya memegang bendera merah putih dan saya akan memberikan satu pertanyaan, dan pertanyaan ini udah sering ditanyakan setiap waktu kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan di sekolah atau baru tahun lalu juga kita merayakan, kita ada buat pertanyaan ini. Dan saya ingin memberikan pertanyaan kepada Anda semua, siapa yang menjahit bendera merah putih? Oke, saya tahu pasti Anda semua yang menonton ini adalah orang-orang yang pintar, dan mungkin Anda adalah orang yang suka belajar sejarah dulu waktu sekolah. Dan saya menunggu jawaban Anda di live comment kami. Jika Anda tahu jawabannya, silahkan komen di live chat kami. Terima kasih.
saya Jusretan, umur saya 11 tahun. Saya dari Indonesia, bapak saya dari China, mama saya dari Indonesia. Dan my favorite food is ayam geprek. Selamat Hari Merdeka. Bye. Hai semua, nama saya Samuel. Umur saya 12 tahun. Mak saya dari Indonesia dan ayah saya dari negara Malaysia. Dan makanan suka saya adalah bakso. Selamat Hari Merdeka. Bye. Hai, nama saya Juri Syarul, umur saya 14 tahun. Saya pernah ke Indonesia, yaitu ke Parapat dan Toba. Saya suka makanan daerah Indonesia, yaitu pangsit, ikan teri, saksang, dan banyak lagi. Bahasa daerah Indonesia yang saya tahu adalah Batak Toba. Misalnya, Horas, Boha Kabar. Dan saya juga boleh nyanyi lagu Batak, yaitu Sik-sik si batu manikam. Sik-sik si batu manikam di parjoget, sona mari gotam di namanginani si bambang kejula-jula, si bambang kejula-jula. Habat pirit-pirit, habat pirit-pirit, satabil lawanon. Tiba takas, tiba tilik-tilik, tiba takas, tiba tilik-tilik, bohina huroponon. Habat pirit-pirit, habat pirit-pirit, satabil lawanon. Tiba takas, tiba tilik-tilik, tiba takas, tiba tilik-tilik, bohina huroponon. Hai, nama saya Alonsa, umur saya 16 tahun. Saya warga negara Malaysia dan juga bapak saya juga sama. Tetapi ibu saya warga negara Indonesia, sukunya itu suku Karo. Saya juga sudah lama naik pesawat untuk pergi ke Indonesia, dan juga Indonesia merupakan sebuah negara yang harmoni dan juga indah. Jika Anda pergi sana pasti menarik, dan juga makanan di sana juga sedap. Tapi yang paling sedap untuk saya ialah BPK dan juga baksonya. Baksonya begitu sedap, tapi bukan di sini. Dan juga selamat Hari Merdeka untuk Indonesia yang ke-75 tahun merdeka. Halo semua, nama saya Jeffrey Kwang, umur saya 13 tahun. Saya berasal dari Indonesia pada tahun 2013. Saya tahu sedikit tentang bahasa Indonesia dari bahasa Batak, yaitu Horas Sunda. Dan juga saya tahu sedikit tentang makanan di Indonesia seperti bika ambon, bari panggang, dan bau-bau yang di Batak. Dan untuk saat ini saya mau mengucapkan selamat Hari Merdeka ke-75. Semoga aman, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Nama saya Excel, umur 11 tahun. Saya pernah ke Indonesia, yaitu Danau Toba dan Brastagi. Saya pernah makan ikan mas arsik dan babi panggang. Bahasa daerah yang saya tahu ialah mangan, makan, modong, tidur. Nama saya Nicholas. Dan nama saya Sharon. Saya berumur 16 tahun. Saya berumur 13 tahun. Kami warga negara Malaysia. Tetapi ibu kami warga negara Indonesia. Kami pernah pergi ke Indonesia, di mana itu Danau Toba, Medan, dan juga Brastagi dan Karo. Ya, pemandangan di situ sangat indah dan sangat cantik sekali. Kami suka makanan Indonesia, terutama makanannya yang sangat terkenal dengan makanan yang pedas-pedas seperti sambal, saksang, bakso. Dan kami juga sangat familiar dengan budaya Karo, terutamanya kata-kata yang disebutkan oleh mami kami. Karena dia selalu menggunakan kata-kata daerah itu dengan berkomunikasi dengan temannya yang satu daerah dengan dia. Ya, macam mami saya selalu beritahu saya atau panggil saya Ucok.
Lala yang rasa sering jangan membuat demikian, begitu? Kami berdua mengucapkan Selamat Hari Merdeka Indonesia yang ke-75 tahun. Dalam satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hai semua, saya Thalia, saya bekerja dari Dell.
Terima kasih untuk kesempatannya untuk sharing tentang apa sih makna kemerdekaan bagi saya. Sebagai warga negara Indonesia, saya sangat mensyukuri saya menjadi bagian dari satu negara yang sudah merdeka, dan ini adalah suatu luxury atau kemewahan buat kita pada hari ini begitu. Nah, di sisi lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari, saya juga bersyukur karena hak saya sebagai warga negara dijamin. Saya boleh menjalani kehidupan saya sehari-hari, misalnya dengan menjalankan ibadah sesuai dengan iman kepercayaan saya, atau memilih saya ingin menjadi pekerja, karyawan, atau buka usaha, dan banyak hal lainnya yang saya sangat syukurin. Nah, dalam konteks yang lebih spesifik yang saya mengerti adalah kemerdekaan itu berasal dari pengenalan akan kebenaran. Dan kebenaran itu siapa? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena di dalam Dia ada keselamatan, dalam Dia ada hikmat, ada sukacita, damai sejahtera, dan itu melebihi dari apapun kemerdekaan yang mungkin konteksnya lebih sekuler atau lebih duniawi, tetapi mengenal Tuhan, mengenal kebenaran melalui Yesus Kristus itu memiliki makna yang jauh lebih dari itu semua. So, saya juga ingin menyampaikan bahwa bahwa kemerdekaan itu bukan berarti kita dapat menjalankan kehidupan kita sehari-hari semaunya kita, tapi kita harus mengikuti apakah sesuai dengan peraturan, undang-undang berlaku, hukum yang ada istiadat setempat. Nah, the same thing ya dalam hidup ini. Kita memang memiliki kemerdekaan, tetapi kita harus berjalan dalam koridornya. Nah, kadang kita lupa koridornya itu seperti apa. Nah, kita kembali lagi ke kebenaran firman Tuhan, karena di dalam banyak sekali pengajaran, wejangan, instruksi bagaimana kita menjalankan hidup agar kita benar-benar mengalami kemerdekaan itu sendiri. Mungkin itu aja yang dapat saya sharing. Terima kasih dan Tuhan berkati. Alaroro di sonnuain akaronga siap balige tarutung lagu boti porsea naing manottor ninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bae musike. Sinanggar tullo
Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua. Cari lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua. Cari lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Cari lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Anda semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati dengan penuh sukacita. Saya perkenalkan diri saya ya sebelum kita bercakap lebih lanjut. Nama saya Sabarita Ketaren. Saya seorang ibu ya dan tinggal di Malaysia sudah 20 tahun yaitu di Pulau Pinang. Saya menikah dengan seorang lelaki dari Malaysia yaitu berbangsa Cina namanya Goh Siu Kong, dan kami mempunyai seorang putra namanya Isaac. Dia sekarang sudah berumur 17 tahun. Oke, itu perkenalan saya. Dan saya lahir di desa Balai Kasih ya, sebuah desa yang penuh kenangan dan cantik ya. Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, tentu saja Sumatera Utara, Indonesia. Itulah nama desa tempat kelahiran saya. Sekarang saya mau bicara tentang kemerdekaan itu sendiri ya. Apa arti merdeka bagi saya sebagai ibu yang berada di perantauan? Merdeka itu seperti katanya itu ya, kata dasarnya itu merdeka. Tentu dia menyangkut tentang kebebasan. Kebebasan yang bagaimana? Tentu kebebasan yang bertanggung jawab. Bebas atau merdeka dalam mengeluarkan pendapat, berbicara, berkarya, berkreativitas, dan semua merdeka dalam menerima hak-hak kita sebagai warga negara. Baik itu hak kita dari segi kesehatan, pendidikan, ataupun dari segi berpolitik. Kita juga punya hak atau bebas untuk melakukan itu sesuai dengan creativity yang Tuhan berikan kepada kita ya. Nah, dari segi kesehatan misalnya, kita itu punya hak ya untuk mendapat layanan atau jasa kesehatan yang sudah ditentukan oleh kerajaan ataupun pemerintahan Indonesia itu ya. Kita semua berhak mendapatkan pelayanan kesehatan itu. Dan dari segi pendidikan misalnya, kita sudah punya hak untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya sampai ke universitas ataupun university ya. Kita boleh sekarang, walaupun kita ini wanita, kita boleh mencapai ke perguruan tinggi. Jadi saya percaya kemerdekaan itu sangat penting bagi kita. Seperti saya juga, karena saya
ada merdeka, karena Indonesia itu merdeka, makanya saya boleh sampai ke Pulau Pinang ini ya. Jadi kemerdekaan itu sangat penting untuk bagi seseorang warga negara itu sendiri. Selanjutnya saya mau bercerita apakah saya masih cinta dengan Indonesia kalau udah 20 tahun di perantauan? Ya, tentu saja saya masih cinta, sangat cinta, tak boleh dinafikan ya, atau tak boleh ditiadakan. Karena kenapa saya cinta? Karena saya lahir dan dibesarkan di Indonesia. Indonesia itulah tanah air saya. Orang tua saya masih berada di sana. Kakak saya, adik saya, bahkan sahabat-sahabat saya semasa saya sekolah semua masih di sana loh. Ya, kami masih sering berhubungan dalam WhatsApp dan lain-lain. Nah, kalau di Malaysia, saya juga masih berhubungan dengan orang-orang atau ibu-ibu yang ada di Malaysia. Kami membentuk perkumpulan ibu-ibu yang berasal dari Indonesia. Yang lucunya kalau kami makan masih tetap masakan Indonesia tahu. Itulah makin cintanya kami dengan Indonesia itu. Selain karena dia memang indah, penuh dengan keragaman, itu yang membuat saya sangat-sangat cinta. Dan Indonesia itu memang sungguh mengagumkan. Wonderful Indonesia. Saya sangat cinta Indonesia ya. Indonesia itu merah darah dan putih tulang saya itu masih tetap Indonesia tahu, walaupun saya sudah 20 tahun di Malaysia. Dan saya percaya kita jaga Indonesia kita itu ya, kita jaga dan kita terus mengembangkannya, kita terus menjaga walaupun di mana kita berada, kita bangga dengan Indonesia kita ya. Oke, terima kasih, itu saja dari saya, dari ibu-ibu di Malaysia. Terima kasih, Tuhan berkati. Merdeka! Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta hingga tempo itu mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi bujuk-bujuk lah sampai besar begini. Beta selalu lupa mama, sio mama, beta rindu ma pulang, sio mama solia kurus lawangi, beta belum balas mama, mama pun
jaga betapu mamae. Kadeku bagi kena gadis tua, aku sudah nanda diri muda remaja. Lah, bedak dia suruh nanda diri diriku. Lah, bedak dia suruh nanda diriku. Gelakas motor kita sekali lah kita siram nade diri diriku. Lah kita siram beribu-ribu. Udah siram.
Kemerdekaan yang bermakna kebebasan merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia, sebuah pencapaian yang harus dibayar dengan darah dan air mata demi berkibarnya sang merah putih. Semoga semangat perjuangan bangsa Indonesia harus selalu kita kobarkan, karena masa depan bangsa Indonesia di tangan kita. Saya, Susu Santi, mahasiswa Universitas Terbuka Pelajar Bineng, mewakili mahasiswa atau mahasiswi yang ada di Malaysia, mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku Merdeka. Menurut aku, makna kemerdekaan itu bukan sekedar lepas dari jajahan Belanda atau kolonialisme, tapi setiap kita orang Indonesia berani berekspresi, mendapatkan pilihan hidup, dan tidak ada kesenjangan sosial yang sangat kontras dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk aku pribadi sih belum merasakan kemerdekaan itu sepenuhnya, karena kita sebagai perempuan di Indonesia masih ada yang namanya seksis, seperti pekerjaan yang hanya bisa dilakukan laki-laki, padahal sebetulnya perempuan juga boleh dan mampu untuk melakukannya. Seperti masih melihat status gender dan lainnya, kita juga masih melihat kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, gaji yang tidak layak, taraf pendidikan layak juga masih jauh di Indonesia. Bagaimana mau dikatakan merdeka? Kemerdekaan yang aku harapkan semoga setiap kita mendapatkan hidup yang layak. Di Indonesia terciptanya lapangan pekerjaan yang masif untuk kita meningkatkan taraf hidup dengan gaji yang layak dan gaji yang sesuai, dan tidak ada perampasan ruang hidup bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan sistem pendidikan Indonesia mendapatkan sarana prasarana pembelajaran yang memadai. Jika aku diberi kesempatan menjadi Presiden Indonesia, untuk mencapai kemerdekaan yang aku impikan, aku akan membuat dukungan sosial untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat jaminan hukum yang pasti dan tegas agar tidak terjadi diskriminasi lagi, infrastruktur yang memadai untuk membangun perkembangan perekonomian di Indonesia, serta jaminan kesehatan yang memadai untuk keluarga yang kurang mampu. Untuk teman-teman di sana, aku harap kalian tetap semangat, bekerja, serta mencapai keinginan kalian. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, capai semua keinginan dan planning-planning hidup dan mimpi-mimpi kalian. Aku tahu pasti bisa. Gunakan waktu semaksimal mungkin selagi kita masih muda, selagi kita masih bisa untuk capai keinginan kita. Buat apapun yang kita mau untuk meningkatkan taraf hidup kita, atau kita mau buka usaha, atau kita mau lanjut belajar, kita bisa, kita muda dan kita bisa. Masihol doro haku tahe mamereng horjani bataki. Masihol doro haku tahe mamereng tortorni bataki. Tung natabo matahe pakulini ogumi. Tung natabo matahe soara isaruhe. Marunata nang tagaring nai tahe. Tung natabo masoarani. Tung sotar lupa honau saleleng mangoluau. Imagodang nihita bataki. Tarbaritaro tahe tuluat silebani. Ima tortor ni halak bataki.
masih holdoro haku tahe mamereng horjani bataki masih holdoro haku tahe mamereng tortorni bataki tung natabo matahe pakuling ni ogungi tung natabo matahe soarani sarune maruratap nang taganing nai tahe tung natabo masoarani tung sotar lupa holau salelek mangoluau imagodang nihita bataki tarbaita tahe tuluat silebani imatortor nihalak bataki. Natabo matahe pakuling ni ogungi tung natabo matahe soarani sarune marhuratak nang taganing nai tahe tung natabo masoarani tung sotar lupa holau salelek mangoluau imagodang nihita bataki tarbaita tahe tuluat silebani imatortor nihalak bataki tung sotar lupa holau salelek mangoluau imagodang nihita bataki tarbaita tahe tuluat silebani imatortor nihalak bataki. Hai, salam semuanya kepada semua saudari yang sedang menonton secara online di YouTube pada malam ini. Kami mengucap syukur karena kita dapat bertemu secara online. Saudara tahu nggak, semua acara ini berlangsung dan kita dapat melihat dan menonton bersama dan juga kita rasa terhibur. Semua ini tanpa EJK atau para peserta yang melakukan acara ini. Kita tidak dapat melakukan acara ini, amin. Dan saudara tahu nggak, semua kita buat ini secara online pada tahun ini. Kenapa kita tidak boleh buat seperti tahun-tahun sebelumnya? Karena pandemik COVID-19. Tapi puji Tuhan kita dapat laksanakan ini semuanya secara online dan kita pasti rasa terhibur semuanya. Apakah Anda bersuka cita? Boleh juga Anda chat dalam YouTube kita ya, mengucapkan terima kasih kepada EJK kita dan kepada semua peserta yang menjayakan acara ini. Anda boleh sebut di sana dan saya percaya teman-teman kita yang sudah memberikan waktu mereka untuk acara ini pasti akan terhibur atas kata-kata dorongan daripada saudara. Saudara tahu nggak, Merdeka yang tahun ke-75 ini, walaupun kita tidak boleh pulang ke Indonesia, walaupun kita tidak boleh langsung bersama seperti tahun yang sebelumnya, ada makan-makan, ada acara, semuanya secara langsung, tapi walaupun secara online, saya percaya semuanya akan diberkati. Saudara tahu nggak? Tahun ke-75 adalah tahun yang diberkati. Kita percaya walaupun pandemik ini terjadi, kita percaya Indonesia sudah pun diberkati. Walaupun kita dari jauh, daripada Malaysia, walaupun daripada negara kita tidak melihat secara langsung bagaimana acara kemerdekaan itu, tetapi daripada hati kita, doa kita, dan juga kata-kata kita sebagai terang dan garam di mana saja. Walaupun kita di negara perantauan, kita boleh membawa berkat itu. Jadi kita mengucap syukur karena Tuhan kita sangat baik, dan kita mengakhiri acara kita ini dengan memberikan pujian kepada Tuhan yang menyertai dan juga memberikan Indonesia
merdeka selalu. Terima kasih. Kami percaya Anda sudah diberkati. Merdeka Indonesia, merdeka Indonesia, merdeka. Waktunya tidak terasa sudah mau habis. 60 menit kita telah menyaksikan acara-acara yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam acara ini. Saya tahu tanpa kalian acara ini tidak akan berjalan atau sukses. Dan kami juga berterima kasih kepada Pastor Sam, Pastor Alex, Pastor Loges, dan Pastor RC sebagai pastor di IPCC yang sudah merangkul kami jemaat Indonesia sehingga kami masih merasakan kehangatan dan dicintai. Terima kasih untuk semuanya. Dan untuk juga Anda yang menonton, saya ucapkan terima kasih. Dan juga kami mengharapkan komentar Anda di live chat kami lagi, bagaimana pengalaman Anda merasakan pertama kali merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia secara virtual. Saya pasti ini adalah pengalaman yang luar biasa. Yes, saya merdeka, 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 yes. Dan sebagai akhir dari acara, saya mau mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini cepat berlalu dan tahun depan kita bisa bertemu langsung mengadakan acara ini, dan pasti bakalan ada acara yang lebih seru daripada ini. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe and share to your friend. Okay, bye. Perbedaan itu indah, perbedaan justru menyatukan. Yang ku tahu Indonesia, bangsa yang bineka tunggal ika. Beraneka ragam suku bangsa, beragam agama dan budaya. Jadikanlah Indonesia aman dan indah sampai menutup mata. Bersatulah Indonesia, inilah negeriku yang ku cinta. Indonesia, damai Indonesia, aku cinta Indonesia. Bersatulah Indonesia, inilah negeriku yang ku cinta. Indonesia, damai Indonesia, aku cinta Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.